Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahamaya. Saya dari kelas Manajemen B semester 4 tingkat 2. Nah, seperti yang sudah tertera pada screen, di pertemuan keempat Komputer Bisnis 2, materi selanjutnya adalah tentang analisis saham. Nah, di mana saya diminta untuk yang pertama untuk unjuk kerjanya yaitu menganalisis saham. Yang kedua adalah membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi yang telah diinstalkan sebelumnya, yaitu RTI dan Stockbit. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu yang pertama tentang menganalisis saham. Nah, di dalam menganalisis saham sendiri terdapat dua analisis. Yang pertama adalah analisis fundamental dan yang kedua adalah analisis teknikal. Nah, di mana analisis fundamental sendiri adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja, keuangan, dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, untuk analisis fundamental sendiri, di dalamnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis perusahaan, yaitu kita hanya membaca laporan keuangannya. Yang kedua ada analisis industri, yaitu kita hanya membaca pasarnya. Dan yang ketiga ada analisis ekonomi, di mana yaitu kejadian nasional dan internasional yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, itu yang pertama ada analisis fundamental. Yang kedua ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini secara umum adalah analisa yang biasanya digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli saham, forex, emas, atau komoditas. Nah, siapa sih yang menggunakan analisis teknikal ini? Umumnya, pengguna analisis teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, analisis teknikal bisa untuk analisis apa saja? Nah, analisis teknikal ini bisa digunakan pada semua jenis keuangan yang memiliki data harga, mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan sebagainya. Nah, apa yang membuat dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal? Analisis teknikal selalu menggunakan grafik atau chart untuk melakukan analisisnya. Maka dari itu, trader yang murni berpegang pada aspek teknikal saja disebut dengan chartist. Dulu grafik harga dibuat sendiri oleh trader. Untunglah sekarang sudah banyak software yang menggunakan trader bisa menampilkan grafik harga secara real time. Nah, apa sih grafik yang digunakan? Pergerakan harga saham dapat digambarkan secara grafik. Ada banyak jenis grafik yang dipakai, namun pada umumnya grafik candlestick yang paling banyak dipakai karena lebih mudah dibaca. Grafik candlestick sendiri juga membuat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, juga harga terendah. Nah, bisa search ya bentuknya seperti apa grafik candlestick ini. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari analisis teknikal? Analisis teknikal memiliki beberapa kegunaan di dalam trading, antara lain yang pertama mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Yang kedua, membantu memberikan sinyal beli atau jual. Nah, apa saja tools yang terdapat dalam analisis teknikal? Analisis teknikal memiliki banyak tools yang bisa digunakan untuk membantu trader dalam menganalisis. Contohnya trendline, rectangle, Fibonacci retracement, dan lain sebagainya. Yang paling banyak dipakai misalnya adalah trendline. Nah,
Untuk bisa menganalisis saham sendiri, kita harus tahu apa saja daftar list saham. Nah, saya sudah mencari sebelumnya di Google untuk daftar list saham. Bisa langsung search di sini. Di Google daftar list saham, maka akan keluar dari daftar saham menurut PT Bursa Efek Indonesia. Ada juga saham margin dari PT Bursa Efek Indonesia. Ada daftar saham Indonesia terlengkap dari IPOT Stock Indo Primer. Nah, coba lihat yang ini. Nah, di sini banyak ya daftar list sahamnya. Dari mulai Telkom, mungkin yang pertama, TLKM, BBCA. Ini adalah kode ya, 4 huruf kodenya. Jadi kalau kita ingin mencari saham apa namanya, kita bisa langsung cari di kodenya. Nah, di situ ada juga bid, offer, buy or sell. Buy itu artinya membeli dan sell itu menjual. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini di Indo Primer. Nah, untuk di tadi Bursa Efek Indonesia, nah ini menurut atau daftar list saham yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia atau PTB. Nah, kalau di sini daftar list sahamnya menurut kode, kita bisa langsung cari kalau kita ingin mencari. Nah, ada Astra Argo Lestari, Mahakam Media, dan lain sebagainya. Banyak ya, kalau yang dulu pernah saya search itu ada lebih dari 720 daftar list saham yang tercatat di PTB. Nah, bisa dibuka lagi. Ini bisa dicari kode atau nama perusahaannya. Lalu, nah ini kodenya, ada namanya, sahamnya. Ada banyak sekali sampai hampir 700 lebih. Nah, selanjutnya untuk analisis saham, di mana Bapak sendiri telah memberikan 3 link. Nah, untuk link yang pertama, saya sudah buka di sini. Link yang pertama, kita bisa lihat di sini saham. Ini adalah perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan cap pasar saham Indonesia. Nah, di sini ada kodenya ya, BBCA, itu untuk Bank Sentral Asia, dan masih banyak lagi ke bawah. Ini ada, mungkin ini harga terakhir ya. Perubahannya, ada penilaiannya, di sini ada ini penjualan, pembelian. Nah, ini masih banyak lagi ke bawahnya. Kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah mungkin daftar-daftar saham teratas atau yang sering digunakan. Masih banyak ya ke bawah. Nah, ini untuk dari link yang pertama. Nah, kapitalisasi pasar menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang belum terlunaskan. Perusahaan-perusahaan diurutkan berdasarkan cap pasarnya. Gitu. Nah, untuk link yang kedua ada Google Finance.
Nah, di sini juga sama, kita bisa lihat ya, di sini statusnya ini ada yang sedang naik 1,9%, ada juga yang sedang turun 1,15% dari sahamnya perusahaan Unilever Indonesia. Ini Telkom Indonesia sedang naik 0,89% dengan harganya itu 3.390. Nah, kita bisa lihat ya, ini di link yang kedua. Kita juga bisa cari di sini sahamnya. Yang kita cari itu misalkan perusahaan dari ini Bank Rakyat Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sana, kita analisis sebelum kita membeli sahamnya. Tuh, ini sedang ada penurunan 1,06% hari ini untuk Bank Rakyat Indonesia. Bisa dilihat juga kita chartnya di sini. Nah, ini untuk link yang kedua bila kita ingin menganalisis saham. Untuk link yang ketiga adalah Yahoo Finance. Nah, sama di Yahoo Finance juga kita kalau misalkan ingin mencari tentang berita, simbol, atau company-nya bisa langsung tulis di situ gitu. Tentang misalkan kita mencari saham perusahaan apa, kita bisa langsung search di situ. Mungkin itu untuk analisis saham yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya adalah tugas yang kedua, yaitu membeli dan menjual saham. Nah, berikut sudah terlihat di screen adalah aplikasi yang RTI Bisnis. Di sini saya akan mencoba untuk membeli saham. Ini sudah menggunakan akun virtual yang sudah ada depositnya yaitu 100 juta. Nah, contohnya ketika saya ingin membeli, nah di order book, ini ada order book di sini. Terus ada membeli dan menjual saham. Nah, sekarang membeli saham. Dari uang yang saya punya 100 juta ini secara virtual, saya misalkan akan membeli saham Telkom, kodenya TLKM ya. Saham Telkom di sini misalnya saya akan beli 5 lot. 5 lot dengan harga 1.730.000 karena harga terbarunya itu 3.460 ya. Coba beli. Baik. Nah, di sini terlihat ya, statusnya juga match, berarti itu diterima, dibeli. Nah, coba lagi. Coba lagi untuk membeli, tadi order listnya kan, order listnya udah saya membeli saham Telkom. Sekarang membeli saham Nah, sebelum membeli saham kita harus lihat dulu apakah sedang naik atau sedang turun gitu. Kalau setahu saya dari yang sudah saya analisis, ketika kita ingin membeli saham itu yang sedang turun ya, jadi nanti bisa naik.
Nah, kalau misalkan sedang naik, kita bisa jual nanti sahamnya. Nah, BBCA harga tertingginya yaitu 33.100. Coba saya beli satu lot. Nah, di sini terlihat ya. Jadi nanti kita bisa lihat apakah saham itu sedang naik apa turun, bisa dilihat di sini sebelumnya. Tinggal cari aja sahamnya apa. Nah, begitupun dengan menjual. Kalau misalkan kita ingin menjual saham yang tadi, kita tinggal ke kolom yang sell, menjual saham. Begitu. Mungkin untuk di aplikasi RTI Bisnis. Nah, selanjutnya untuk aplikasi Stockbit bisa kita buka di laptop atau HP. Nah, saya karena sudah menjalankan di HP sebelumnya, kita juga bisa login lagi nanti di laptop, bisa dilihat kalau misalkan kurang jelas di HP ya. Kalau di HP saya sudah mencoba dari hari Senin untuk di Stockbit. Nah, ini portofolionya. Dulunya virtual balance-nya itu 100 juta. Karena kan uang virtualnya itu 100 juta dikasihnya. Nah, saya sudah invest sebesar 10.900.000. Nah, virtual equity-nya ada di situ. Saya juga sudah mencoba membeli beberapa saham, ada dari Agro dan BBRI yang sedang naik. Nah, bisa dilihat di sini sebelumnya saya membeli sebanyak 18 lot dengan harga 2.300.000-an. Nah, saya mencoba akan membeli lagi ya untuk di aplikasi Stockbit. Nah, ini tinggal klik tombol buy. Nah, kita bisa langsung pilih berapa lot yang ingin kita beli. Harga tertingginya itu ada 1.295 ya, harga tertingginya. Misalkan saya membeli 10 lot dengan harganya 1.300.000 ya. Karena ini Bank Rakyat Indonesia Agroniaga ini, perusahaan ini sedang naik sebesar 0,39%. Kalau bisa dijual kalau sedang naik. Statusnya itu match yang tadi saya beli by Agro. Nah, bisa dilihat lagi di portofolionya. Saya invest 12 juta di sana, naik ya. Nah, ini ada Antam, aneka tambang, bisa dibeli di sini. Kalau kita misalkan ingin menjual, tinggal kita klik sell di sini, sell. Lalu yang ingin dijualnya berapa lot, misalkan 5 lot, tinggal kurangi di sini gitu. Dengan harganya segitu, tinggal klik sell di bawah. Nah, begitu kalau di aplikasi Stockbit. Nah, kan diusahakan tugas dari Bapak itu nanti equity-nya bertambah ya. Cuman kan ini saham ini per detiknya mengalami perubahan. Itu hampir sepersekian detik itu mengalami perubahan, entah itu naik ataupun turun. Jadi semoga saja yang sudah saya invest di sini itu akan naik terus hingga equity-nya bertambah 100 juta lebih. Gitu untuk di aplikasi Stockbit. Mungkin cukup sekian dari yang pertama, yaitu tugas saya tentang menganalisis saham, lalu menjual dan membeli saham di dua aplikasi, yaitu Stockbit dan RTI Bisnis menggunakan akun demo virtual. Nah, mudah-mudahan ini apa yang saya invest itu nanti bisa naik sahamnya. Saya juga akan cek per hari atau beberapa hari sekali, karena kan ini pasti naik turun. Terus juga
jam pasar sahamnya itu kan berbeda-beda gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.